Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Ristanti Putri, NIM 1511930. Di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan Cina. Berikut pembahasan dari saya. Sistem pemerintahannya itu parlemen, kepala negaranya itu presiden, lembaga tertinggi Kongres Rakyat Nasional, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, Presiden Republik Rakyat Cina adalah kepala negara, juga merupakan wakil tertinggi Republik Rakyat Cina, baik secara internal maupun secara eksternal. Sistem pemerintahan di Cina itu satu partai. Di PKC mengatur semua jalannya politik dan pemerintahan melalui orang-orangnya yang duduk di pemerintahan. Kongres Rakyat Nasional atau yang disebut KRN adalah lembaga pemerintahan tertinggi secara teori. Yang paling banyak menjalankan kekuasaan adalah kabinet yang disebut sebagai Dewan Negara. Jadi posisi ini dibentuk melalui konstitusi. Baik presiden maupun wakil presiden ditunjuk oleh Kongres Rakyat Nasional. Kongres Rakyat Nasional atau disingkat KRN adalah badan negara tertinggi dan satu-satunya badan legislatif di RRC. Cina adalah salah satu negara yang menerapkan paham komunis. Terdapat 23 provinsi dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Nama lokalnya itu Cina, ibu kotanya di Beijing, bahasa nasionalnya Mandarin. Luas wilayah di negara Cina sekitar 9.597 km persegi, serta populasi di negara Cina sekitar 1.309.015.907. Sistem pemerintahan yaitu parlementer. Lembaga negara tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional atau yang disingkat KRN. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kekuasaan yudikatif ini dijalankan oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan MA di Cina. Landasan ideologi pemerintahan. Pemerintahan Cina dilandaskan pada ideologi komunisme, Maoisme, yaitu merupakan pengembangan dari unsur Marxisme, Leninisme, dan ide-ide Mao Zedong yang didasarkan pada tradisi Cina. Nilai nasionalisme dan pengalaman revolusi bangsa Cina. Ciri-ciri sistem pemerintahan Cina. Cina adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang menerapkan sistem demokrasi komunisme, pemegang kekuasaan selaku kepala negara di Cina. Di Cina sendiri, kekuasaan terbagi atas beberapa lembaga di antara ada 3, yaitu eksekutif. Terdapat kepala negara Republik Rakyat Cina, presiden yang dipilih dengan masa jabatan 5 tahun. Pemerintahan ini dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh KRN atas usul presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Dewan Negara merupakan pelaksana pemerintah. Perdana Menteri mengusulkan sekitar 40-an menteri. Calon yang dipilih oleh karena biasanya yang disetujui oleh PKC. Dewan Kenegaraan RRC. Dewan Kenegaraan juga dikenal dengan pemerintah rakyat pusat oleh Badan Eksekutif Tertinggi dalam Kekuasaan Negara RRC. Lembaga Legislatif. Anggota Kongres Rakyat Nasional dipilih oleh KRN, Kongres Rakyat Nasional Provinsi, secara tidak langsung untuk jabatan 5 tahun. Anggotanya sekitar 3.500 orang. Komite ini mewakili Kongres dalam berbagai fungsi, termasuk mengeluarkan undang-undang, menafsirkan dan memandu pelaksanaan konstitusi dan meratifikasi perjanjian dengan negara lain. Yang terakhir yaitu lembaga yudikatif. Terdapat 4 komponen di lembaga yudikatif. Yang pertama itu komponen pengadilan, yang kedua kepolisian, yang ketiga kejaksaan, dan yang terakhir itu komponen tahanan atau penjara. Ada di tiap tingkat pemerintah. Kehakiman tertinggi ada Mahkamah Agung. Sekarang sudah ada lebih dari 300.000 orang pengacara. Meskipun secara teori hakim dipilih oleh Kongres Rakyat pada tingkatannya, tetapi tokoh penting dipilih sesuai dengan keinginan PKC. PKC sebagai mediator di tiap tingkat pemerintah. Pengadilan Tinggi Rakyat merupakan badan
perwakilan tertinggi di Cina yang berada di bawah nama Standing Committee dari Kongres Rakyat Cina, sedangkan lembaga keputusan adalah pengacara berbeda di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pemerintahan Cina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.